Luas lahan sawah yang cenderung berkurang dari tahun ke tahun berpotensi mempengaruhi produksi padi dan ketahanan pangan nasional. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya laju alih fungsi lahan pertanian yang dipicu peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tingginya minat investasi yang membutuhkan lahan juga menjadi salah satu ancaman terhadap keberadaan lahan sawah. Untuk itu, pemerintah berupaya mempertahankan keberadaan lahan sawah melalui kebijakan penetapan lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Lalu bagaimana LSD dan investasi dapat berjalan beriringan? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita saksikan hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa, bersama saya Indah Stiani. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Speak After Lunch. Dan saat ini di studio sudah hadir bersama saya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Bapak Dr. Insinyur Budi Situmorang, MURP. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat Bu. Sehat ya, Alhamdulillah. Dan juga tentunya ada juga bersama saya dari Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, ada Kemenko Bidang Perekonomian Bapak Dr. Insinyur Wahyu Utomo MS. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, tentunya kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu lahan sawah yang dilindungi atau LSD, mendukung investasi yang berkualitas. Sekarang saya mau langsung ke Bapak Budi terlebih dahulu. Pak, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu lahan sawah yang dilindungi. Apa sih Pak yang melatar belakangi adanya kebijakan ini? Silahkan Pak. Jadi kebijakan lahan sawah yang dilindungi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi alih fungsi lahan yang begitu pesat. Dan sekaligus juga memenuhi ketersediaan lahan untuk mendukung pangan nasional. Hal yang pertama yang dilakukan di dalam kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 adalah menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Nah, beberapa latar belakang yang dia munculnya atau terbitnya kebijakan ini adalah satu, Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kita semua, pemerintah maupun pemerintah daerah, terutama di dalam data spasialnya. Kalau luasannya memang sudah keluar, tetapi di mana lokasi persisnya itu belum. Nah, yang kedua adalah kita tahu semua karena ini kebijakan baru terbit, tentunya sudah laju perubahan alih fungsi lahan ini sudah cukup besar sekali di Indonesia. Data yang kami punya 2019-2020 hampir 110.000 hektar per tahun berubah dalam 6 tahun itu. Nah, yang terakhir adalah yang mau saya sampaikan, tekanan paling besar dari alih fungsi lahan ini berada di daerah perkotaan ataupun di daerah pinggiran perkotaan yang besar, kota-kota metro dan besar. Ya, kita tahu semua di sekitar Jakarta, di sekitar Bandung, di sekitar Medan, di sekitar Surabaya, Semarang, dan seterusnya. Ya. Nah bagaimana nih Pak kaitan antara LSD dan investasi yang saat ini diberikan kemudahan dengan adanya UU CK atau Undang-Undang Cipta Kerja? Iya, ini memang menjadi satu paradoks yang seolah-olah paradoks. Dua kebijakan mempertahankan lahan sawah yang dilindungi, satu lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah proses perizinan dan investasi. Nah, memang hal ini sering menjadi tantangan bagi kami karena ini dibenturkan seolah-olah kita mempertahankan sawah, kita menghambat investasi. Seolah-olah juga di satu sisi yang lain investasi seolah-olah harus menabrak sawah. Nah, ini sebenarnya hal yang paling penting di sini sebenarnya bagaimana kita mensinergiskan. Secara substansi sebenarnya sawah dan investasi ini bisa kita dudukkan bersama secara sinergis. Tidak perlu investasi harus mengorbankan sawah atau sawah tidak perlu harus menghambat investasi. Nah, semua ini sebenarnya simpulnya ada di rencana tata ruang, Bu Indah. Sekarang kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, bagaimana sih penentuan proyek strategis nasional atau PSN yang dilakukan kaitannya dengan LSD? Terima kasih. Menjawab pertanyaan Mbak Indah ya, jadi yang namanya investasi itu adalah salah satu kebutuhan kita saat ini. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045,
memang kita butuh investasi untuk mendorong ekonomi kita. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Budi, memang investasi dengan LSD seperti seolah menjadi paradoks. Padahal menurut kami ini harus sama-sama berjalan. Oleh karenanya pemerintah telah menetapkan proyek strategis nasional, di mana di situ ada 200 proyek strategis nasional plus 12 program. Di mana program ini juga adalah terkait dengan ketahanan pangan. Nah, jadi bagaimana kita memilih proyek strategis nasional? Kita mempunyai kriteria, terutama adalah tata ruang yang kita lihat, ya. Karena tata ruang adalah panglima dalam pembangunan, sehingga kita harus mengacu kepada tata ruang. Di mana di tata ruang itu juga sudah dipertimbangkan masalah LSD. Jadi kita memilih tentunya harus melihat dari kesesuaian tata ruang, kesesuaian juga dengan rencana strategis dari masing-masing sektor, ya. Dan juga kita lihat adalah yang dampaknya paling besar pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi ini kita lakukan semua ini dalam memilih proyek-proyek strategis nasional ini agar sejalan dengan tata ruang yang juga sudah mempertimbangkan LSD. Kira-kira demikian. Jadi emang ada kriterianya ya untuk tata ruang. Nah, bagaimana dengan lahan sawah yang dilindungi? Seperti apa Pak kriterianya? Baik, Bu Indah yang kami hormati, ini menarik sekali Bu. Kalau kita mau melihat bayangan kita LSD itu seperti apa, kita bisa bayangkan ada satu amparan sawah. Ya. Dia didukung oleh daerah irigasinya. Ya. Nah, ini irigasi yang paling menarik adalah ada irigasi premium namanya. Teman-teman PUPR, sumber daya air, katakan premium itu adalah irigasi yang langsung mendapat air dari sumbernya. Bisa bendungan, bisa waduk, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus irigasi teknis. Karena kaitannya nanti kepada indeks penanaman 2 atau sampai 3 kali. Kemudian dia punya produktivitas yang tinggi Bu, besar dari 4,5 sampai 6 ton per hektar per panen. Itu kira-kira. Jadi kita mau menyelamatkan LSD yang seperti itu. Jadi harus dilakukan research dan itu prosesnya yang lama ya Pak ya? Ya, harus ada kriterianya untuk lahan sawah yang dilindungi. Sampai saat ini sudah ada berapa provinsi Pak? Sampai saat ini kita yang sudah dilakukan LSD? Ya, baik Bu. Yang sampai saat ini kita sudah ada 8 provinsi, 151 kabupaten kota semua yang ada di 8 provinsi. Dari tahun berapa Pak? Kita sudah menetapkan di 8 provinsi ini sebenarnya dengan SK Bapak Menteri ATR BPN 2001, 16 Desember tepatnya. 2021. Oke, apakah hasilnya signifikan Pak dari 2021 sampai 2022 dengan adanya aturan ini? Iya, di dalam data kami setelah kami melihat di sana memang ada di 2021 SK 1589 2021 teridentifikasi 3,8 ribu hektar. 3,8 juta hektar. 3,8 juta hektar. Setelah dilakukannya kebijakan ini? Kemudian kita melakukan verifikasi faktual ke lapangan karena pada waktu itu ada banyak tanggapan dari para pihak. Kita melihat sehingga Desember ini kita akan menetapkan mudah-mudahan Bapak Menteri yang termasuk dalam tim terpadu dari tim Kepres 59 ini akan menetapkan kita sudah identifikasi 3,6 atau 3,7 juta. Jadi berkurang sekitar 100. Berkurang, itu merupakan hasil yang signifikan ya Pak ya? Betul. Jadi pengurangan ini sebenarnya disebabkan karena kelihatan sekarang masih sawah. Iya. Tetapi di situ sudah keluar izin. Kelihatan sudah sawah tapi sudah keluar hak atas tanahnya. Kemudian sudah ada bangunan. Nah, seperti itu yang kita sortir sehingga LSD ini ke depan harus kita pertahankan. Oke, baik. Sepertinya perbincangan kita semakin menarik nih dan masih saja banyak yang tentunya akan kita bahas. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama saya Indah Setiadi di Speak After Lunch dan tentunya masih membahas mengenai tema kita pada hari ini yaitu lahan sawah yang dilindungi atau LSD mendukung investasi yang berkualitas. Kembali saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana nih kira-kira integrasi LSD atau lahan sawah dilindungi dengan rencana tata ruang? Baik Bu Indah, jadi memang ini seperti tadi saya katakan perbedaan ini integrasi LSD ini tadi sudah jelas bahwa ini adalah sawah. Ya. Kemudian kalau kita bisa saya diberi waktu untuk menjelaskan rencana tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang dari suatu wilayah yang direncanakan selama 20 tahun. Nah,
untuk bertujuan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Nah, struktur pola ini adalah susunan pusat-pusat pemukiman, kemudian dijalin oleh infrastruktur, jalan, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Kalau pola ruang, kita bicara distribusi kawasan peruntukan, termasuk yang dikatakan Pak Wahyu tadi ada kawasan industri. Nah, yang kita lihat di sini terkait kepada LSD adalah kawasan peruntukan tanaman pangan, Bu. Itu sudah ada dalam rencana tata ruang. Nah, LSD inilah yang mau diintegrasikan ke dalam kawasan peruntukan tanaman pangan. Yang selama ini bagaimana mengendalikannya kita masukkan di sana. Integrasi ini tentunya bukan hanya sekedar itu, konsekuensinya nanti muncul kepada prasarana jaringan, infrastruktur sumber daya air akan dipertahankan atau seterusnya. Kalau ada jalan proyek strategis nasional, kita memodifikasi supaya sesuai, tidak merubah sawah yang dilindungi. Kira-kira gitu integrasinya, Bu. Sehingga kualitas rencana tata ruang diperkaya oleh LSD ini. Itu, Bu. Oke, Pak Wahyu, ini bagaimana caranya biar investasi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tentunya selaras dengan tata ruang yang ada? Jadi menjawab pertanyaan indah ya. Yang namanya investasi pasti dia ingin mencari sesuatu yang sustain, ya, yang resikonya kecil. Kemudian juga dia sustainability dan aman untuk jangka panjang. Itu salah satu kriteria investasi. Nah, bentuk investasi inilah yang harus kita jaga dengan tata ruang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena dalam menyusun tata ruang ini ada komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya. Nah, jadi kalau ingin menjaga investasi supaya selaras dengan tata ruang, maka tentunya ya kita tetap kembali lagi mengacu ke apa yang diatur di tata ruang. Sebagai contoh, kalau ada industri yang ingin dikembangkan, ya sudah, kalau itu di sana ada kawasan industri, ini harusnya di kawasan industri saja. Satu, dari sisi tata ruang akan terjamin, ya, bahwa pemanfaatannya memang sesuai dengan industri. Yang kedua, akan mempermudah dalam memperoleh perizinan-perizinan. Yang ketiga, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung industri atau investasi tersebut tentunya akan disiapkan oleh pemerintah ke arah kawasan industri. Nah, kalau kita aglomerasi itu terjadi, maka tidak ada permintaan dari industri di satu tempat buatkan infrastruktur yang mungkin nanti akan mengambil tanah LSD. Nah, jadi kita coba melihatnya ke sana, ya, bahwa sebaiknya untuk investasi kita harus lihat tata ruang yang sudah mempertimbangkan semua, termasuk daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. Itu kuncinya. Tentunya kalau kita mengikuti aturan yang ada, semua akan berjalan dengan selaras dan juga lancar, dan hasilnya juga akan lebih baik ya Pak ya. Betul. Lalu saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana nih rencana tata ruang melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR nih Pak, menjadi acuan utama dalam sebuah investasi? Pertama, kita mesti paham bahwa KKPR itu adalah dokumen yang menegaskan kesesuaian kegiatan yang dimohon dengan rencana tata ruang. Nah, KKPR ini berisi di mana lokasi kegiatan itu, jenis kegiatannya harus sesuai seperti kata Pak Wahyu tadi. Kemudian ada koefisien lantai bangunan, kemudian dasar bangunan, dan ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang. Ini sebenarnya secara gamblang bisa dikatakan mengganti izin lokasi. Jadi KKPR ini hanya bisa dikeluarkan kesesuaiannya sesuai dengan rencana tata ruang bila rencana tata ruangnya sudah mempunyai kepastian hukum. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, sudah pasti suatu daerah yang memang ditetapkan dalam rencana tata ruang menjadi kawasan industri, ya dia harus menjadi kawasan industri. Demikian juga dengan tanaman pangan tadi dengan LSD diperkaya. Jadi LSD yang sudah diperkaya dalam rencana tata ruang, di dalam rencana tata ruang akan menjadi dasar untuk pengeluarnya investasi melalui KKPR. Baik dilakukan dengan OSS atau dengan teman-teman BKPM atau Kementerian Investasi maupun dilakukan secara manual. Jadi memang dasarnya adalah KKPR menjadi satu-satunya atau single reference atau acuan utama dari investasi dan perizinan yang akan dilakukan. Kalau aturan sih memang sudah diberlakukan dengan baik dan benar, aturan sudah ada begitu ya Pak. Namun apa sih kendala yang sering terjadi di lapangan? Mungkin Pak Wahyu bisa jelaskan. Hingga saat ini kan masih ada aja yang mungkin menyimpang, juga lokasi masih acak-acakan gitu. Itu gimana nih Pak kendalanya di lapangan? Iya,
kendala di lapangan karena begini, investor, kita bicara investor Iya, kalau dari ini segi investor. mempunyai kajian-kajian tertentu yang membuat bahwa kalau itu diletakkan di satu tempat, ini akan menguntungkan buat dia. Oh, lebih menguntungkan ya. Betul. Contohnya, Ya. lebih dekat ke pantai karena akan dibuat pelabuhan. Oke. Dia pasti akan beli ke sana daripada yang di tengah-tengah jauh dari pelabuhan. Nah, itu yang menjadi salah satu mungkin membuat ketidaksesuaian dengan tata ruang. Tapi kembali lagi, itu sebetulnya bisa didiskusikan dan mungkin kita bisa memberikan masukan terkait dengan desain yang disiapkan oleh calon-calon investor. Kembali lagi, kalau itu di kawasan industri tentu kita akan dukung semuanya. Ya. Tapi kembali lagi, masih ada kejadian-kejadian seperti itu, makanya kalau ini PSN ya, PSN masih dimungkinkan ya Pak Ya. Budi ya, tapi tentunya dengan kriteria tertentu ya, dan ini juga harus diputuskan oleh Menteri ATR BPN. Jadi nggak gampang kita memberikan misalnya kebutuhan tanah di LSD untuk PSN. Kita akan kaji, kalau itu bisa dipindahkan atau desainnya bisa disesuaikan, itu kita akan lakukan analisis terlebih dahulu. Kira-kira Budi, seperti itu. Ada tambahan mungkin? Iya, mungkin gini Bu, kondisi sekarang terjadi memang tidak patuh ke dalam rencana tata ruang. Iya. Memang saat ini kita sudah punya yang namanya kebijakan kita dalam pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang Ibu. Jadi semua akan kita lakukan audit tata ruang. Apakah memang dia karena di luar, karena apa? Ya, kalau memang dia menabrak rencana tata ruangnya sendiri, dia akan dikenakan sanksi Bu. Sanksinya kuat Pak? Justru itu, sanksinya kuat Bu. Mulai dari sanksi administrasi, ini mulai dari teguran lisan, kemudian bahkan pembongkaran, bahkan penghentian izin. Oke. Nah, kalaupun ini tidak bisa efektif, ada sanksi pidana. Oke. Nah, ini mungkin ultimate meridium yang paling terakhir lah Bu. Nah, ini kita harapkan, makanya penetapan LSD menjadi sangat penting di dalam rencana tata ruang. Once tata ruang itu kita jadikan peraturan daerah atau peraturan gubernur atau bupati atau wali kota, itu menjadi mengikat Bu. Nah, jadi kita punya kawan-kawan PPNS yang akan melakukan penelitian audit tersebut. Oke, jadi ada tahap-tahapnya ya, dilakukan diskusi terlebih dahulu, namun Siap, kalau masih ya. nakal juga ada pidananya ya Pak ya, Iya. dan sanksinya berat loh. Baik pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut di segmen selanjutnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan saya masih bersama dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR Bapak Budi Situmorang dan juga Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian Bapak Wahyu Utomo. Saya mau kembali ke Pak Budi nih, saya masih Siap. penasaran dengan tadi adanya sanksi-sanksi yang diberikan mungkin kepada para investor yang masih tidak sesuai dengan lokasi yang diberikan, alias mungkin masih nakal gitu ya, harusnya mungkin di lokasi industri yang sudah disediakan tapi masih saja melakukan hal-hal tersebut di lahan sawah yang dilindungi. Nah, sanksi seperti ini bersifat seperti apa Pak? Apakah masih fleksibel atau bagaimana? Iya baik, jadi memang dengan penetapan ini kita berharap tidak ada lagi pelanggaran. Ya. Tetapi kan memang peraturan ini baru keluar atau terbit. Dan kita berharap untuk waktu tahun-tahun ke depan hal-hal seperti ini akan lebih strict. Jadi masih dalam tahap sosialisasi ya? Flexibility yang dimaksud oleh kami, Ya. Bu Indah, saya pikir ini harus saya sampaikan ke teman-teman semua. Karena ada kesan benturan tadi Mbak, Ya. antara investasi dengan LSD. Sebenarnya dalam rencana tata ruang sudah jelas. Ya. Investasi itu mewujud kepada rencana tata ruang. LSD, benar. Fleksibilitasnya adalah kalau ada juga masih ada kegiatan-kegiatan pembangunan di atas LSD, kita meminta supaya dilaporkan kepada Pak Menteri. Jadi terutama proyek strategis nasional itu sudah pasti kita bisa lebih fleksibel karena itu untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat banyak. Ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain nanti kami akan melakukan kajian karena ada laporan nanti dilaporkan kepada Pak Menteri ATR BPN Pak Adi Cahyanto dan kemudian kita dalam tim interdep akan melakukan kajian-kajian apakah memang dia memberikan nilai tambah maksimum, Harus memberikan tapi nilai juga manfaat ya? resiko paling kecil Bu terhadap lingkungan. Hanya dua saja Bu. Iya. Apakah lebih baik menjadi sawah atau LSD atau bukan sawah?
Nah, ini yang dilihat adalah nilai tambah maksimum dan resiko minimum. Artinya masih fleksibel untuk kita ketahui apakah ini lebih bermanfaat, resikonya kecil atau tidak, dilakukan dengan adanya kajian-kajian ya Pak ya. Pak Wahyu ada tambahan? Saya kira itu betul, terutama PSN. Terima kasih Pak, karena memang Bapak Presiden kan menginginkan seluruh PSN ini bisa diselesaikan 2024. Jadi memang di lapangan mungkin saja ada benturan-benturan terkait dengan LSD, dan saya kira yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa kita memaksimalkan manfaat tapi meminimalkan risiko. Ya. Dan apalagi kita isu lingkungan kan sekarang banyak, isu ketahanan pangan juga penting. Jadi itu harus kita lihat secara komprehensif seluruhnya. Iya, yang penting menuju swasembada pangan yang baik ya Pak ya, untuk Indonesia lebih baik lagi. Pak Budi, kembali lagi saya ingin bertanya nih, bagaimana nih Pak progres penyelesaian LSD sampai saat ini? Apakah akan ada penambahan provinsi atau mungkin bagaimana gitu Pak? Ada nggak ke depannya? Baik Bu Indah, jadi memang kami menyampaikan sekarang sementara kita 2021 dan kita akan sudah memproses Desember 2022. Mudah-mudahan Bapak Menteri dan para menteri yang masuk dalam tim Tornado akan memutuskan revisi dari 8 provinsi dan 151 kabupaten kota. Kemudian kami akan melakukan bersama-sama dengan Interdep juga untuk 12 provinsi nambah semester ya, Pak? 1 tahun 2023 Bu. Mudah-mudahan. Jadi total 20 provinsi ya? Akan kita harapkan semester 1 2023 akan 20. Luar biasa. 12 provinsi itu meliputi seluruh Sumatera, ditambah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Semester 2 2023 kita harapkan yang lain, ada 13 provinsi lagi, tapi dengan adanya ada tambahan 4 provinsi, mungkin sekaligus di situ kami akan selesaikan juga. Sehingga akhir tahun 2023 kita harapkan LSD ini sudah ditetapkan, sebagian sembari kalau sudah selesai langsung kita integrasikan dalam rencana tata ruang. Sehingga investasi yang berkualitas tadi, proyek strategis nasional itu tidak terhambat lagi oleh LSD ini. Amin, kita dukung terus ya tentunya program ini. Selanjutnya Pak, dari yang kita diskusikan, ini apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari penetapan lahan sawah dilindungi? Baik, jadi hasil akhirnya sebenarnya kita pingin tadi seperti tadi Bu, kualitas tata ruang yang menjadi acuan investasi yang berkualitas itu sudah menjadi kuat, terutama dalam arti kita juga ikut melakukan penyelamatan sawah, ketahanan pangan kita. Jadi tidak selalu hanya investasi yang berkualitas, maksud saya ini mohon izin Bu, kualitas investasi berkualitas itu saya mengambil beberapa referensi. Dikatakan adalah investasi yang tepat lokasi. Tepat lokasi. Sehingga tata ruang bisa lebih tepat. Kemudian dia memberikan nilai tambah yang optimal, kesempatan kerja, produktivitas, dan sekaligus risiko lingkungan yang kecil. Jadi kalau ini sudah ada semua, rencana tata ruang lah menjadi panglimanya. Nah, LSD kita masukkan dalam rencana tata ruang. Sehingga masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat secara individu, Pemda, maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pada waktu investasi pembangunannya, APBN, APBD, sudah ngikutin Bu. Jadi kepastiannya sudah ada, jadi tidak ada lagi keraguan apakah kawasan industri itu boleh atau tidak, sudah harus masuk semua ke sana misalnya. Sawah, kalau memang ada sawah, ya sawah, tapi kalau ada proyek strategis nasional, bagaimana kita memodifikasinya sehingga sawahnya tidak terkorbankan, berubah. Kira-kira gitu Bu. Jadi itu yang paling ingin dicapai ya dengan adanya LSD. Oke, Pak Wahyu, bagaimana, apa sih kira-kira harapan gitu ke depannya untuk pada masyarakat atau para pelaku usaha dengan adanya kebijakan lahan sawah yang dilindungi? Untuk mempercepat pembangunan, tentunya kita harus mengacu kepada hal-hal yang sudah diatur di dalam tata ruang. Karena kalau kita mengusulkan sesuatu yang di luar tata ruang, itu akan ada proses yang akan perlambat terjadinya investasi yang berdampak kepada ekonomi. Nah, jadi saya berharap kepada masyarakat, kepada badan usaha yang akan berinvestasi, coba lihatlah tata ruang yang sudah ada ini, maksimalkan apa yang sudah ada. Meskipun tadi ada fleksibilitas yang disampaikan, tapi yang penting adalah kita harus sinergi sama-sama. Dan tadi Pak Budi sudah sampaikan ada hal-hal yang penting ya terkait dengan lingkungan dan lain-lain, itu yang harusnya kita tetap menjadikan pegangan kita dalam berinvestasi. Pak Budi, sedikit saja harapan mungkin? Harapannya tentu untuk kalau masyarakat dan juga investor, masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih pasti Bu. Ya. Dan kami akan
berusaha supaya data ini menjadi data semua. Ya. Semua pihak termasuk masyarakat, sehingga kalau mau berinvestasi dia cek dulu ke lapangan. Betul. Atau cek ke kantor kami ATR BPN, karena kami instansi vertikal Bu, Ya. bisa tahu persis kalau memang dia LSD, bisa kita diskusikan mana lebih baik atau tidak. Oke. Jadi semua akan menjadi pasti sesuai Baik. kepastian hukum kita. Pak Budi, Pak Wahyu, terima kasih sekali atas kasih. waktunya, dan ini merupakan informasi yang tentunya semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara oleh Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Bapak Budi Situmorang dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian Bapak Wahyu Utomo. Tentunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyediakan waktunya untuk menyaksikan acara hari ini. Saya Ida Stiani pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih Pak, terima kasih.